Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumaila sabi wa dzurriyyati wa jalla syada sanin salakatul muqarrabin. Husanillah sahabtus salam as-sulami sunnatullah sunnatullah. Husanillah abana wa madina wa jatina sallallahu masyaihina husanillah mahatina asqiya malang talabidi wa asati wa alib. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22. Al-Faslus Saminu. Pasal ke berapa? Samin? 8. Fis saumil mutlaqi, yang dalam puasa mutlak. Siapa yang biasa puasa mutlak? Kayak santri biasanya. Kalau Ustaz dulu sanawiyah itu sering puasa. Dulu sih yang pondok, sehingga Ustaz dulu kurus banget. Kalau foto-foto dulu, sekarang udah agak mendingan. Dulu puasa senang aja karena malas masak. Jadi akhirnya puasa. Ini puasa mutlak, puasa yang kita bisa lakukan kapan saja, tidak pada hari-hari tertentu yang disunahkan. Kala ngendika sapa Allah azza wa jalla was-shaimina, lan orang-orang yang puasa laki-laki, was-shaimati, dan orang yang puasa perempuan yang puasa, laki-laki yang rajin puasa. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yasumu yang puasa yauman satu hari fisabilillah, yang dalam sabilillah. Siapa yang puasa sunnah karena Allah Ta'ala, jadi puasanya karena Allah ya, bukan karena sekedar diet. Puasanya karena Allah Ta'ala, apa pahalanya, apa balasannya? Ila ba'ada, kecuali bakal menjauhkan sapa Allahu Allah bidzalika, sebab bidzalikal yaumi, sebab puasa hari itu, wajahu ing wajaiman aninari saking roko sabina harifan ing masa 70 harifan itu maknanya waktu antara sehari sama besok, atau berarti 70 hari atau 70 tahun, pokoknya jaraknya 70. Siapa yang puasa sunnah sehari, insya Allah kita dijauhkan dari neraka 70 kali. Karena itulah Nabi, kalau dalam hadis, Nabi itu sering puasa. Beliau puasa itu gampang banget. Kalau nunggu GoFood gak teko-teko ya puasa, kan gitu aja toh. Ini GoFood kok suwe, puasa aja wis. Gampang. Jadi puasa itu tidak harus nunggu Senin. Puasa tidak harus nunggu Kamis. Misalnya kalau ini hari apa ini? Sabtu. Biasanya Sabtu kita nggak kuliah toh. Habis ngaji keturun, bangun duhur, ya langsung puasa. Jadi nggak perlu nunggu hari-hari tertentu, itu puasa sunnah. Nabi mengatakan siapa yang puasa sunnah sehari, insya Allah dia dijauhkan dari neraka selama 70 kali. Qala ngendika sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu puasa sapa Nabi hatta nakula, sehingga ngucap sapa kita iku laftiru, ora berbuka sapa Nabi. Nabi itu sering puasa, karena seringnya puasa itu sampai Sayyidah Aisyah tuh menduga Nabi itu koyok-koyok nggak akan berbuka karena sering poso. Jadi koyok ini kok bendino poso Nabi itu. Jadi gampang banget. Sering toh saya kira Anda cukup familiar, ada hadis suatu ketika Nabi pulang dari masjid, kemudian nanya Sayyidah Aisyah, enek sarapan nah? Nggak ada, nggak masak. Ya udah saya puasa. Coba kalau Anda punya suami, ditanya, sarapan dek? Enggak, ngantuk, gak masak. Ya udah, ayah puasa. Kok enak banget ya. Nabi itu gampang banget puasa. Sesuatu itu
disikapi dengan gampang. Karena saking seringnya puasa, sehingga Sayyidah Aisyah itu mikir, kapan Nabi nggak puasa? Saking seringnya puasa. Tapi kadang Nabi juga nggak puasa, wa yuftiru, lan kadang nggak puasa sapa Nabi hatta nakulah. Sehingga ngucap sapa kita layasumu, kapan Nabi itu puasa? Nabi itu kadang nggak puasa sampai beberapa hari, sehingga Sayyidah Aisyah itu kadang kangen, kok Nabi nggak puasa ya? Tapi lah kadang poso, terus kapan Nabi gak puasa? Artinya menunjukkan Nabi itu puasa itu gampang banget. Kalau beliau puasa ya puasa aja. Kita biasanya puasa kan nunggu alasan. Rejab, apalagi Senin Kemis, terus menjelang Ramadan karena punya hutang. Was bingung ini. Ramadan ini kurang setengah bulan urung poso, nyaur banyak. Itu biasanya puasa. Nabi enggak, beliau gampang banget puasa, melihat sesuatu ya puasa. Kalau sarapan, poso. Enggak ada apa, puasa. Keturun, misalnya. Nah, santri yang sering apa keturun ya. Tapi lah santri biasanya enggak. Itu Nabi, itu puasa mutlak, artinya puasa mutlak, puasa yang kita bisa lakukan kapan saja. Wa maro itu lan orang melihat sapa ingsun, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah ing Kanjeng Nabi iku istakmala, menyempurnakan sapa Nabi siyama sahrin ing puasa sebulan, qatu sama sekali ila Ramadan, kecuali Ramadan. Nabi itu walaupun beliau sering puasa, tetapi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu tidak pernah puasa sampai genep sebulan, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan beliau puasa penuh sebulan, tapi selain Ramadan nggak pernah genep. Artinya nggak pernah full sebulan penuh puasa. Sehingga kalau ada hadis, Anda masih ingat Nabi itu mulai puasa Ramadan itu mulai bulan Rajab ya. Rajab puasa, kemudian Sa'ban dan Ramadan. Nah, tapi kalau hadis ini berarti menunjukkan walaupun Rajab itu Nabi ngajari kita puasa, tapi puasanya nggak penuh. Walaupun Nabi ngajari kita puasa Sa'ban, tapi puasa Sa'ban beliau tidak penuh. Tidak penuh. Jadi puasanya bukan kok Rajab sebulan penuh, Sa'ban sebulan penuh, Ramadan sebulan penuh, enggak. Yo Sa'ban poso kayak kita. Anda biasanya puasa Sa'ban berapa hari? Minimal sehari ya. Nah, awal bulan, kemudian nanti Sa'ban ada lagi puasa, terutama nisfu Sa'ban. Paling 2 hari, 3 hari, atau mungkin beberapa hari. Nabi juga ngajari puasa, tetapi beliau tidak penuh. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, walaupun Nabi itu sering puasa, tapi beliau puasa sebulan penuh itu hanya Ramadan saja. Selain Ramadan biasa puasanya. Waqalat lan ngendika sapa Mu'adzah al-Adawiyah, namanya Mu'adzah al-Adawiyah. Mu'adzah jarang kita dengar ya, tapi Adawiyah sering. Mu'adzah pernah berkata begini, Sa'al tu nanya sapa ingsun Aisyah ta ing Sayyidah Aisyah. Mu'adzah itu seorang sahabat perempuan, pernah nanya ke Sayyidah Aisyah begini, akana Rasulullah akana ta ono sapa Rasulullah iku yasumu. Ditanya, Kanjeng Nabi itu apa setiap bulan puasa? Sama dengan Anda kita setiap bulan puasa enggak? Fi kulli syahrin, setiap bulan salah sa'ayamin 3 hari. Nabi itu kalau setiap bulan beliau puasa 3 hari enggak? 3 hari itu maksudnya puasa apa? Puasa bait, puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15, tanggal tengah bulan. Sayyidah Aisyah ditanya, Nabi itu kalau setiap bulan puasa tengah bulan enggak? Puasa 13, 14, 15. Apa jawaban Nabi? Sayyidah Aisyah, qalat, jawab Sayyidah Aisyah, na'am, ya. Nabi itu berarti setiap bulan mesti puasa minimal 3 hari, yaitu tengah bulan. Lah kita biasanya puasanya apa ya? Akhir bulan ya. Karena ngirit. Ini kok gak teko-teko.
Kalau Nabi tengah bulan, itu beliau mesti puasa. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi mesti puasa. Fakultu, kemudian nanya lagi siapa yang setelah marang Sayyidah Aisyah. Min ayi syahri. Saking hari apa dalam satu bulan karena ono sapa Nabi ku yasumu puasa sapa Nabi. Selain 3 hari tadi, Nabi puasa apa lagi? Qalat jawab Sayyidah Aisyah, lam yakun. Ora ana sapa nabi ku yubali peduli sapa nabi min ayami syahri, saking hari apa dalam sebulan yasumu puasa sapa nabi. Selain 3 hari tadi, ditanya lagi apakah Kanjeng Nabi masih puasa yang lain? Tentu beliau rajin puasa Senin Kamis. Iya, selain Yaumul Bid, hari tengah bulan, Nabi juga rajin puasa Senin Kamis. Tapi selain itu, Nabi puasa apa lagi? Kata Sayyidah Aisyah, Nabi nggak peduli hari apa, yang penting beliau kersa puasa, ya puasa. Hari Minggu misalnya, biasanya Minggu itu ada banyak jajan. Nah, dulu kan sering tuh penjual jajan ke sini, sarapan. Tiba-tiba hari Ahad, uangnya gak teko. Yes, poso. Gampang. Jadi Nabi itu begitu. Beliau tidak begitu peduli hari apa puasa, selain hari-hari puasa sunnah ya. Pokoknya mau puasa ya puasa, mau nggak puasa ya nggak puasa. Jadi nggak ada ketentuan. Itulah puasa mutlak. Puasa yang kita lakukan kapan saja, di mana saja kita ingin puasa ya puasa. Tidak peduli hari, tidak peduli konteks tertentu. Oke, silakan kalau yang bisa ketika ngapain puasa. Poso apa mbak? Ya pengen poso aja. Iya nggak apa-apa. Anda boleh. Hari Jumat poso. Kok poso mbak? Ya aku pengen poso hari Jumat. Ya silakan, boleh. Nggak ada masalah. Oke. Kita lanjutkan. Al-Faslu Tasi, pasal ke-9. Fi shaumi tatawu, yang dalam puasa sunnah. Sekarang itu tadi puasa mutlak, sekarang kita lihat puasa sunnah. Ada macam-macam puasa sunnah. Pertama, puasa sunnah al-awalu iku fi ghabis saumi, dalam puasa selang-seling. Ghabil saumi itu puasa ini, sehari puasa, sehari tidak. Anda pernah kan? Saki poso, besok enggak, besok poso lagi, besok enggak. Biasanya santri itu rajin puasa itu. Dulu ada family di Jogja itu, sebelum dia ngelakoni wiridan puasa Daud istilahnya, itu sampai 6 tahun. Jadi puasanya gak sedina rong dina, tapi tahunan. Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu sampai 6 tahun. Itu masih ditambah kalau hari Senin dan Kamis dia puasa. Sehingga misalnya Ahad puasa, mestinya Senin kan nggak puasa. Terus Selasa puasa lagi. Tapi karena Senin itu hari Senin, dia puasa juga. Jadi selain Daud plus Senin Kamis, itu biasanya santri begitu. Tirakatnya kan hebat. Salah satu tirakatnya santri itu puasa. Salah satu bentuk puasa sunnah tatawu adalah puasa Daud. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna ahabbas siyami, saat temannya puasa yang paling disukai ilallahi di sisi Allah, iku siyamu Daud, puasanya Nabi Daud. Salah satu bentuk puasa sunnah yang disukai Allah itu adalah puasanya Nabi Daud, yaitu puasa dengan seling-seling tadi. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jadi bukan puasa, justru bukan puasa yang terus-terusan. Karena ada tahu yang puasa terus-terusan. Kalau dulu di rumah itu ada seorang yai sepuh yang luar biasa. Beliau puasanya tidak hanya sehari tidak, sehari puasa, tapi mendino poso. Kalau nggak poso, perutnya sakit. Nah, beda dengan kita. Kalau poso tambah pusing. Nah, beliau kalau nggak puasa, itu malah pusing. Sehingga tiap hari puasa. Silakan kalau mau begitu. Tapi kalau dalam hadis ini dikatakan puasa yang bagus justru adalah puasa yang tidak tiap hari, tapi puasa sehari, puasa tidak. Sehingga kemudian ada waktu di mana kita bisa berbagi dengan yang lain karena kita nggak puasa.
Itu satu yang disukai Allah dalam hadis ini. Wa ahabus sholati, utawi salat yang disukai, salat sunnah maksudnya, yang disukai ilallah di sisi Allah, iku sholatu Dawud alaihissalam. Salat sunnah yang disukai Allah itu juga salat sunnah modelnya Nabi Daud. Nanti dijelaskan kayak apa salat sunnah. Oh ini, apa salat sunnah Nabi Daud yang disukai oleh Allah Ta'ala? Karena ono sapa Nabi Daud iku yanamu tidur nisfal laili, separuh malam. Nabi Daud itu biasa habis isya tidur. Nabi juga habis isya tidur. Tapi isaknya Kanjeng Nabi kan nggak sama dengan kita. Kalau kita isaknya jam 7, adzan langsung sholat. Tapi lain Nabi, ingat, Nabi itu sholat isaknya adalah akhir sepertiga yang pertama. Sehingga kalau kita menghitung malam itu dimulai jam 6 sore, kalau habis malam diakhiri jam 6 pagi, berarti ada 12 jam. 12 jam dibagi 3, berarti 4. Berarti sepertiga akhir yang pertama itu sekitar jam 1, 2, 3. Berapa itu? 7, 8, 9, 10. Berarti sholat isya Nabi itu antara jam 9 sampai jam 10. Dan itu yang kemudian ditiru oleh pondok salaf sebagian kita. Pondok salaf kita kayak kalau misalnya di Kacuk itu ada pondok tahfidz, itu isyanya jam 9. Itu ngikuti sunnah Rasul, karena Nabi itu sholat isyanya adalah sepertiga, akhir sepertiga malam yang pertama, jam 9 sampai jam 10. Nah, kita jam segitu masih hidup, oh masih Ustaz, masih rajin belajar. Setelah sholat isya beliau tidur. Nabi Daud juga begitu. Setelah sholat isya tidur sampai tengah malam, nisful lail, sampai jam 12. Berarti jam 9 tidur sampai jam 12. Setelah itu, setelah jam 12, mungkin sekitar jam 12, jam 1, wayakumu, kemudian bangun. Jam 1 bangun, salah sulusahu yang sepertiga. Sepertiga yang kedua beliau bangun, sholat tahajud. Berarti Nabi Daud itu habis isya tidur sampai jam tengah malam, jam 12 atau jam 1. Setelah itu beliau bangun untuk tahajud. Setelah tahajud sampai jam 1, jam 3, sepertiga yang kemudian yang kedua tidur lagi. Nah, kita itu luar biasa. Sore tidur sampai jam 1 bangun tahajud. Tahajud 2 jam, kemudian tidur lagi. Nanti subuh bangun. Jangan lupa subuh bangun. Karena sudah tahajud kemudian nggak bangun. Kayak biasanya aktivis kan, rapat sampai malam. Ini Ustaz bahas keselamatan umat. Tuh subuh aneh tani. Itu bukan aktivis. Nabi Daud itu modelnya begitu. Tahajud beliau itu sepertiga yang pertama, yang kedua. Sepertiga malam itu tidur sampai tengah malam. Nanti setelah tengah malam beliau bangun tahajud. Setelah itu beliau tidur lagi. Setelah itu baru subuhan. Nah, kita mepet di belakang. Kalau Kanjeng Nabi tidak begitu. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad ngajari kita, kita tidur sampai 2/3, sampai jam 2 atau jam 3. Setelah itu bangun tahajud sampai subuh. Kalau Nabi sepertiga yang terakhir itu bangun sekitar jam 3, bangun tahajud sampai subuh. Itu beda. Kalau Nabi Daud itu tahajud beliau adalah tengah malam. Setelah tengah malam tahajud, kemudian beliau tidur lagi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad ngajari kita tahajudnya sepertiga yang terakhir. Jadi jam 3 bangun sampai subuh. Itu Kanjeng Nabi. Jadi beda gayanya. Wakana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu lan tidur lagi sapa Nabi Daud sudusahu ing 1/6. Berarti menjelang subuh beliau tidur lagi. Itu cara tahajud beliau. Kita bisa mengikuti Nabi Daud karena itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi, atau kita mengikuti Kanjeng Nabi yaitu yang tahajudnya di akhir malam. Silakan. Kita ikut Nabi tahajud akhir malam, atau kita boleh juga tahajud tengah malam.
setelah jam 12, ngikuti gayanya Nabi Daud. Itu boleh juga karena Kanjeng Nabi meriwayatkan pada kita. Bahkan lan ono sapa Nabi Daud iku yasumu poso yauman sehari, wa yaftiru dan tidak puasa yauman. Nah itu Nabi Daud, puasa sehari, puasa tidak, puasa sehari kan begitu. Wala yafiru dan tidak pernah lari seperti Nabi Daud idza laqa nalikane ketemu musuh. Kalau ketemu musuh beliau tidak pernah lari. Terkait dengan puasa, itu puasa Nabi Daud. Itu puasa sunnah yang salah satu puasa sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Wa an Abdullah ibn Amr ibnu As qala ahbaro awe habar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbaro awe habar sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi. Abdullah bin Amr bin As itu suatu ketika pernah matur Kanjeng Nabi. Kayak kita semangat muda, ketika itu Abdullah bin Amr berarti masih sangat muda. Karena Amr bin As itu gubernurnya pada masa siapa? Amr bin As. Beliau adalah gubernur Mesir pada masa Umar bin Khattab. Yang ada sangat terkenal sebuah cerita. Suatu ketika Amr bin As itu mau buat masjid besar, kemudian ada rumah Yahudi yang mau dibongkar. Kemudian orang Yahudi tadi datang ke Madinah ke Umar. Kemudian Umar ngasih tulang unta yang digaris dengan pedang. Kemudian ini kasihkan Amr bin As. Cerita itu sangat populer. Ini yang cerita itu anaknya gubernur itu. Berarti ketika Nabi hidup, anak gubernur itu masih sangat belia. Semangat tirakatnya kuat. Sehingga dia cerita, suatu ketika saya ke Nabi. Kemudian saya sampaikan ke Nabi begini. Ini sedunia ingsun, iku aku lu ngucap sapa ingsun. Jadi beliau Amr bin As, putranya Abdullah bin Amr bin As itu datang ke Nabi, kemudian mengatakan ke Nabi begini. Wallahi, demi Allah, la asumanna, akan puasa sapa ingsun, sungguh akan puasa sapa ingsun an-nahara ing siang. Wa aku mana lan akan bangun sapa ingsun alaila ma istu selama hidupku. Hebat banget. Ini kan semangat muda toh. Dia bilang gini kan Nabi, demi Allah, saya kalau malam tidak akan tidur. Saya akan tahajud sampai pagi. Kalau siang, saya akan terus puasa seumur hidup. Coba, janjinya seumur hidup. Seumur hidup saya, kalau siang saya akan puasa, kalau malam saya tidak akan tidur. Saya akan tahajud. Itu dengan kata-kata wallahi. Janji, dia sumpah. Bukan hanya begitu, masih ditambahi lagi. Fakultu, kemudian ngucap sapa ingsun lahu maring Nabi bi abi, demi bapakku. Anta, tuan wa umi, demi Allah, demi bapakku, demi ibuku. Oh, hebat banget. Tapi apa jawaban Nabi? Nabi ternyata enggak senang. Ada sahabat begitu. Kanjeng Nabi, saya akan puasa setiap hari, saya akan tahajud setiap malam, enggak akan tidur. Nabi ternyata enggak suka. Kala jawab sapa Nabi, fa innaka mongko sedene sira iku la tastatiu, tidak akan mampu. Enggak, jangan begitu, itu enggak mudah. Dzalika apa mengkono-mengkono tadi. Dan setiap malam enggak tidur, setiap siang puasa. Fasum, karena itu kemudian Nabi ngasih alternatif, fasum mongko poso sapa ingsun wa aftir lan berbuka. Jangan puasa setiap hari. Puasalah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Wanam lan turu tidurlah sapa ingsun sira, wakum lan banguno. Jadi kalau malam ada waktu tidur, ada waktu bangun. Jangan setiap hari enggak tidur. Kita perlu tidur, perlu istirahat. Nabi mengajarkan tidur, jangan bangun. Wasum lan poso sapa sira minasyahri, saking sebulan salah sayamin. Kata Nabi, kalau ingin puasa, maka puasalah cukup 3 hari dalam sebulan, yaitu hari Yaumul Bid. Cukup itu aja kalau ingin puasa. Fa'inal hasanata, mongko sak temene kebaikan iku bi asri amsaliha, akan dikasih pahala 10 kali lipat. Kata Nabi, satu kebaikan itu
dibalas 10. Sehingga kalau kita puasa sebulan itu 3 hari, maka berarti 3 hari kali 10. Maka sama dengan 30. Sehingga kita puasa bid 3 hari, itu nilainya sama dengan puasa sebulan. 30 hari. Nah, sehingga kalau setiap bulan kita puasa 3 hari, yaumul bid, itu sama dengan puasa setahun. Itu sudah cukup. Wadhalika utai tadi puasa bid 3 hari iku mislu siamid hari, sama seperti puasa setahun. Kultu saya matur, ini atiku, kata Abdullah, ini sedaya ingsun iku atiku mampu. Kanjeng Nabi, saya mampu kalau cuma 3 hari, itu terlalu kecil, terlalu mudah. Saya bisa lebih berat dari itu. Ini atiku aksara, lebih banyak mindalika. Saya lebih banyak bisa. Tapi apa jawaban Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngasih alternatif pertama puasa 3 hari per bulan. Kanjeng Nabi, saya mampu lebih dari itu. Nabi nambahkan lagi, qala fasum, mongko poso sapa sira yauman sehari, wa aftir lan berbuka sapa sira yauman. Fadzalika iku siamu Daud, puasane Nabi Daud. Kalau kamu masih pengen lagi, silakan boleh puasa, tapi tidak sebulan penuh. Berarti berapa? 15 hari ya puasanya. Tadi 3 hari. Kemudian kalau memang mampu, silakan bisa ditambah menjadi 15 hari. Yang di model selang-seling. Bahwa utawi puasa Daud, model Daud tadi ku afdhalus siyam, puasa sunnah paling baik. Itu gaya Nabi Daud. Rupanya Abdullah gak terima jian. Fakultu biabi, demi bapakku, atiku, saya mampu kan Nabi. Tidak hanya 15 hari, saya bisa lebih banyak. Aksara lebih banyak mindalika. Ini semangat muda. Apa jawaban Nabi? Fakolah mengkonjak sopan Nabi, la afdolu, tidak bagus. Jadi puasa tiap hari malah nggak bagus. Puasa yang paling baik tadi puasa Nabi Daud. Oke, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati anabina Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati anabina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.